Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nawang Lestari dengan NPM 24041010042. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS di mata kuliah Teori Administrasi Negara. Jawaban nomor 1 yaitu melakukan analisis yang komprehensif terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia melalui konsep network governance yang relevan karena pandemi merupakan sebuah masalah yang cukup kompleks melalui kapasitas negara secara tunggal, sehingga memerlukan kolaborasi dan koordinasi dalam suatu jaringan multi aktor. Teoritis network governance menekankan bahwa pergeseran dari pemerintah hierarkis menuju tata kelola berbasis jaringan, di mana sebuah negara berbagi otoritas dengan aktor non-negara dalam hubungan interdependensi untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, dalam konteks di Indonesia, pendekatan ini bukan hanya sekedar pilihan, tapi sebuah keniscayaan, mengingat di Indonesia sendiri memiliki letak geografi yang luas, keragaman sosial, serta kapasitas birokrasi yang terbatas. Nah, jaringan yang dibentuk ini bersifat multidimensional yang melibatkan aktor-aktor inti seperti pemerintah pusat, terutama Satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan BNPB yang berperan sebagai regulator, pembuat kebijakan makro, dan alokator anggaran utama. Lalu yang kedua ada pemerintah daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota, dinas kesehatan daerah yang berperan sebagai implementator kebijakan yang seringkali harus mengadaptasi aturan pusat dengan kondisi lokal. Yang ketiga ada aktor kesehatan non negara seperti TNI atau Polri yang bertugas menjalankan peran penegakan hukum serta logistik. Kemudian ada ada masyarakat sipil seperti organisasi keagamaan Muhammadiyah, NU, LSM, dan kelompok relawan yang berperan krusial dalam edukasi, distribusi bantuan sosial, serta fungsi pengawasan. Kemudian ada sektor swasta seperti perusahaan farmasi, teknologi, logistik, dan media yang bertugas untuk menyediakan vaksin, alat tes, platform digital, dan infrastruktur penting, serta aktor internasional seperti WHO dan donor bilateral yang memberikan bantuan teknis, pendanaan, serta vaksin. Jadi setiap aktor membawa sumber daya uniknya masing-masing. Nah, dalam sebuah negara memiliki legitimasi dan anggaran. Masyarakat sipil memiliki jaringan dan kepercayaan komunitas. Swasta memiliki efisiensi dan inovasi teknologi. Sementara aktor internasional membawa standar global dan sumber daya finansial tambahan. Meskipun secara teoritis jaringan semacam ini berpotensi menciptakan sinergi, dalam pelaksanaannya muncul berbagai hambatan struktural dan operasional yang signifikan. Pertama, fragmentasi vertikal dan horizontal terjadi akibat tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat serta daerah. Nah, data menunjukkan kebijakan yang tidak konsisten seperti perbedaan kriteria dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro hingga makro yang menyebabkan kebingungan publik dan menurunkan efektivitas. Berdasarkan survei dari LP3IS menemukan bahwa 65% responden merasa kebijakan penanganan COVID-19 ini tidak jelas dan berubah-ubah. Kedua, asimetri informasi miskomunikasi yang masif. Pusat data seperti Kemenkes sering terlambat dan tidak transparan,
dan bertentangan dengan data yang dikumpulkan oleh jaringan masyarakat sipil. Nah, kondisi ini memicu erosi dari kepercayaan publik. Ketiga yaitu konflik kepentingan dan politik elektoral. Kebijakan sering diwarnai pertimbangan ekonomi politik jangka pendek seperti pelonggaran di masa pilkada atau mendahulukan kelompok tertentu dalam vaksinasi. Data dari Our World menunjukkan Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dalam cakupan testing dan kecepatan vaksinasi pada fase awal. Keempat, ketiadaan platform koordinasi dan akuntabilitas bersama yang efektif. Meski Satgas COVID-19 ini dibentuk, tetapi ia tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan semua aktor non-negara secara sistematis. Nah, akibatnya jaringan lebih bersifat reaktif dan sporadis, seperti inisiatif voluntary lockdown oleh ormas atau pengadaan oksigen mandiri oleh relawan saat krisis pada bulan Juli 2021 yang justru mengungkap kegagalan koordinasi negara. Nah, berdasarkan pola interaksi tersebut, model networking yang berkembang pada tata kelola COVID-19 dapat dikategorikan sebagai jaringan yang terfragmentasi yang berpusat pada negara. Dalam model ini, pemerintah pusat tetap menjadi tingkatan yang pertama dan mencoba memegang kendali strategis, tetapi ia gagal dalam membangun integrasi horizontal yang kuat antar semua node dalam jaringan. Nah, akibatnya muncul dualisme jaringan. Di satu sisi ada jaringan formal yang dipimpin oleh negara seperti Satgas dan Kesehatan, kemudian di jaringan lainnya diisi oleh masyarakat sipil atau swasta yang otonom dan bahkan seringkali lebih gesit. Nah, contoh nyatanya itu pada saat program vaksinasi, pemerintah mengendalikan regulasi dan distribusi utama, namun pelaksanaan di banyak daerah sangat bergantung pada kemampuan Pemda yang berkolaborasi dengan TNI atau Polri, Ormas, dan swasta. Nah, data dari bulan April tahun 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 50% vaksinasi tahap awal terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Nah, hal itu mencerminkan fragmentasi kapasitas jaringan antar daerah. Dan model ini sesuai dengan kritik terhadap network governance bahwa tanpa desain kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, dan sistem insentif yang tepat, jaringan ini justru dapat menjadi tidak efisien dan tidak adil. Jawaban nomor 2 yaitu program Kader Surabaya Hebat atau KSH merepresentasikan perwujudan nyata dari paradigma public governance atau NPG dalam penanganan masalah stunting di tingkat perkotaan. Secara teoritis, NPG lahir sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma Old Public Administration atau MPA yang bersifat birokratis dan hierarkis, serta paradigma New Public Management atau NPM yang berorientasi pasar. NPG menolak logika pemerintah sebagai sole provider layanan publik dan menggantikannya dengan konsep tata kelola bersama atau co-governance. Nah, inti dari paradigma ini merupakan pengakuan bahwa sebuah negara tidak memiliki monopoli pengetahuan dan sumber daya untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks seperti stunting, yang merupakan persoalan multidimensi seperti kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan jaringan nilai atau value networks yang melibatkan aktor negara, masyarakat sipil, swasta, dan komunitas sebagai co-producer layanan publik. Nah, dalam kerangka inilah program Kader Surabaya Hebat dianalisis.
Pemerintah kota atau Pemkot Surabaya tidak bertindak sendiri. Ia secara strategis merekrut, melatih, dan memberdayakan warga biasa, terutama dari ibu-ibu, untuk menjadi kader yang berfungsi sebagai ujung tombak di sebuah komunitas. Nah, kader-kader ini merupakan manifestasi dari koproduksi, di mana warga bukan lagi objek pasif dari penerima program, tetapi ia juga menjadi mitra aktif pemerintah dalam menciptakan nilai publik atau public value yang berupa penurunan prevalensi stunting. Mereka melakukan pemantauan pertumbuhan balita, pendampingan keluarga beresiko, edukasi gizi, dan menjadi penghubung vital antara keluarga dengan sistem layanan kesehatan formal seperti puskesmas dan posyandu. Pemkot Surabaya dalam hal ini berperan sebagai pengatur dan fasilitator. Ia menyediakan pelatihan, modul, insentif simbolis, dan mengintegrasikan kerja kader dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Perumahan, sehingga menunjukkan pergeseran dari peran provider menjadi enabler. Nah, penerapan gagasan NPG sendiri dalam program ini terlihat dari struktur jaringan multi aktor juga yang dibangun. Nah, jaringan ini melibatkan ada pemerintah, yaitu Pemkot Surabaya dan kelurahan sebagai inisiator dan koordinator. Lalu ada masyarakat sipil atau komunitas dari kader yang direkrut dari warga, kader PKK, dan tokoh masyarakat sebagai eksekutor utama di lapangan. 3. Ada profesional dan lembaga publik seperti bidan puskesmas, tenaga gizi, akademisi dari universitas seperti UNER yang memberikan pendampingan teknis, serta ada sektor swasta yang terlibat melalui program Corporate Social Responsibility atau CRS untuk mendukung pendanaan, penyediaan makanan tambahan, atau infrastruktur. Nah, kolaborasi ini menciptakan ekosistem penanganan stunting yang holistik, di mana sumber daya dan keahlian masing-masing aktor ini saling melengkapi. Data yang dirilis Pemkot Surabaya menunjukkan efektivitas pendekatan ini. Prevalensi stunting di Surabaya berhasil diturunkan secara signifikan dari 14,93% pada tahun 2019 menjadi sekitar 10,7% pada tahun 2022 dan terus menuju target di bawah 10%. Nah, capaian dari kegiatan ini juga tidak lepas dari peran lebih dari 3.000 kader Surabaya hebat yang tersebar di 154 kelurahan yang melakukan pendampingan intensif kepada ribuan keluarga. Nah, data cakupan pendampingan dan penemuan kasus oleh kader menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal dan kedekatan dengan komunitas maupun aset yang dimiliki oleh sebuah aktor non-negara dapat menjadi efektivitas kebijakan sesuai dengan esensi PNG. Namun, penerapan paradigma NPG melalui program KSH juga menghadapi hambatan-hambatan struktural dan operasional yang konsisten dengan kritik terhadap teori NPG itu sendiri. Pertama, yaitu tantangan koordinasi dan integrasi jaringan. Meski jaringan multi aktor terbentuk, koordinasi yang benar-benar setara dan sinergis cenderung sulit tercapai. Seringkali hubungan antara kader dan petugas kesehatan masih bersifat hierarkis, di mana kader diposisikan sebagai seorang pembantu daripada mitra sejajar. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan keberlanjutan kolaborasi. Kedua, yaitu isu keberlanjutan dan beban kerja kader. Sebagai program yang mengandalkan partisipasi sukarela, program ini rentan terhadap kelelahan atau burnout
dan pergantian kader. Kader yang mayoritas perempuan menanggung beban ganda, seperti tanggung jawab domestik dan kerja sosial tanpa kompensasi finansial yang memadai. Jadi insentif yang diberikan lebih bersifat non-material seperti sertifikat dan penghargaan. Nah, data dari studi lapangan mengindikasikan bahwa modifikasi intrinsik kader dapat menurun seiring waktu jika tidak didukung oleh sistem dukungan dan pengakuan yang kuat, sehingga dapat mengancam keberlanjutan program. Ketiga yaitu ketergantungan pada kepemimpinan politik dan komitmen anggaran. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen wali kota serta alokasi APBD. Dalam konteks NPG, ini merupakan kelemahan karena jaringan seharusnya memiliki ketahanan institusional yang melebihi periode kepemimpinan tertentu. Keempat yaitu kesenjangan kapasitas dan cakupan. Meski angka agregat menurun, data terpilah mungkin masih menunjukkan disparasi antar wilayah di Surabaya. Di kualitas pendampingan bisa berbeda tergantung kepada kapasitas individu kader dan intensitas dukungan dari puskesmas setempat. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menjaga standar kualitas dan keseragaman layanan dalam sebuah jaringan yang desentralistik, di mana kendali langsung dipegang oleh pemerintah yang bersifat terbatas. Kemudian jawaban nomor 3 yaitu paradigma New Public Governance atau NPG biasa dipandang sebagai pendekatan yang lebih relevan dan ampuh dalam menjawab persoalan pemerintahan masa kini dibanding dengan paradigma Old Public Administration atau OPA dan New Public Management atau NPM. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian NPG dalam menghadapi masalah publik yang rumit, saling berkaitan, serta menuntut kerjasama berbagai pihak. Secara teoritis, OPA dengan dasar birokrasi Weberian dan prinsip komando terpusat dinilai terlalu kaku, lamban, dan berorientasi pada prosedur, sehingga ia masih dinilai kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Sementara itu, NPM yang lahir sebagai koreksi atas inefisiensi birokrasi cenderung dapat menyederhanakan fokus kepada efisiensi ekonomi persaingan pasar, serta dapat memposisikan masyarakat sebagai sekedar pelanggan. Padahal pelayanan publik seperti kesehatan atau penanganan stunting bukan komoditas biasa, melainkan bentuk dari nilai publik yang memerlukan partisipasi, kepercayaan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Nah, berbeda dengan keduanya, NPG yang digagas oleh Stephen Osborne justru menawarkan kerangka tata kelola yang menekankan jejaring multi aktor, produksi bersama, dan penciptaan nilai kolektif. Dalam NPG, sebuah negara berfungsi sebagai pemungkin dan fasilitator yang menghubungkan antara sumber daya pemerintah, masyarakat sipil, swasta, dan komunitas untuk merumuskan dan menghadirkan solusi secara bersama. Nah, pendekatan ini dinilai lebih mampu untuk mengatasi persoalan yang kompleks seperti kemiskinan atau perubahan iklim yang masih mustahil ditangani oleh satu sektor tunggal. Lalu salah satu bukti empiris untuk mendukung argumen tersebut dapat dilihat dari kolaborasi penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018. Nah, dalam peristiwa tersebut
penanggulangan bencana tidak lagi mengandalkan model komando terpusat yang lambat seperti OPA atau Old Public Administration, melainkan bergerak menuju tata kelola yang berbasis jejaring yang adaptif sesuai dengan semangat NPG. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tidak dapat bertindak sendiri, tetapi ia membangun jaringan yang responsif yang melibatkan TNI atau Polri, beragam organisasi relawan, perusahaan swasta di bidang logistik dan telekomunikasi, media, serta komunitas internasional. BNPB berperan sebagai koordinator simpul yang mengatur aliran informasi dan sumber daya dari berbagai pihak tersebut. Nah, keberadaan platform digital seperti petabencana.id yang dikembangkan bersama oleh pemerintah, akademisi, dan warga melalui data partisipatif dapat menjadi sebuah contoh nyata koproduksi informasi. Jaringan semacam ini terbukti lebih cepat dan konseptual dalam respon sebuah keadaan darurat dibandingkan dengan prosedur birokratis tunggal, meski tantangan koordinasi antar relawan yang masif tetap menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Nah, dengan demikian NPG unggul sebagai solusi karena ia dinilai lebih realistis dalam menyikapi saling ketergantungan antar aktor dan sumber daya di era yang kontemporer. Paradigma NPG sendiri menyadari bahwa negara tidak memiliki semua jawaban ataupun kemampuan, sehingga masih diperlukan seperti kemitraan yang strategis untuk menciptakan inovasi sosial melalui nilai publik. Meski paradigma NPM dan OPA masih berguna dalam konteks tertentu, misalnya untuk layanan administratif yang terstandarisasi. Nah, paradigma NPG menawarkan fleksibilitas dan kemampuan integratif yang justru dibutuhkan untuk masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Keberhasilan sejumlah inisiatif kolaborasi pada tingkat daerah dapat membuktikan bahwa efektivitas tata kelola publik ke depan terletak kepada kemampuan membangun dan memelihara jejaring pemerintahan yang inklusif dan adaptif, bukan kepada birokrasi yang tertutup atau mekanisme pasar yang sempit. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.